Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'ah ad'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mari sama-sama kita tidak pernah lupa bersyukur dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillah. Posisi sekarang tanggal 29 di bulan Muharram 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mencatatnya sebagai amal soleh, dan kita semua termasuk di antara umat Rasul yang dapat syafaatnya nanti ila yaumul qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang kami bacakan tadi bersumber dari An-Nasa'i, di mana baginda Rasul mengingatkan kepada kita, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan diberikan cahaya bainal jum'atain, dari Jumat ini sampai Jumat minggu depan. Ini artinya apabila di dalam seminggu terjadi sesuatu yang di luar kehendak kita, qadarullah, apakah bala, bencana, musibah, termasuk kematian, insya Allah pasti akan dimudahkan dan ditolong serta kita dalam keadaan husnul khotimah karena berkah surah Al-Kahfi. Demikian pula di riwayat-riwayat lain, baginda Rasul mengingatkan kepada kita apabila Dajjal datang ke langit dunia, maka tidak ada yang bisa selamat di bumi ini kecuali yang di Mekah Madinah. Di luar itu, kata Rasul, kalau mau selamat hanya satu, yaitu orang-orang yang suka membaca dan mengamalkan suratul Kahfi. Minimal kita menghafalnya dari ayat 1, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, sampai ayat yang 10, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Minimal itu yang kita baca pada maghrib Jumat atau hari Jumat. Kalau tidak bisa yang 110. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ini amalan yang pertama yang kita disunnahkan untuk mengamalkan. Yang kedua, ada dua amalan yang dibaca ringan di bibir tapi besar pahalanya di sisi Allah. Dan nanti itu akan memberatkan timbangan pahala amalmu. Amalan itu, kata Rasul, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gampang sekali dibaca, tapi dahsyat pahala amalnya, dan itu paling disuka oleh Allah. Makanya selalu amalan ini Ustadz Salam satukan dengan sholat tahajud, karena 17, 78, 79 fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaba'asa rabbuka maqaman mahmuda. Sholat tahajud itu mengangkat derajat, kemuliaan di sisi Allah, sementara amalan ini paling disuka oleh Allah. Jadi yang satu dimuliakan di sisi Allah, yang kedua amalan itu akan disukai oleh Allah. Berarti dua sudah kita dapat, amalan yang kita amalkan dalam keseharian. Nah, demikian pula yang ada di surah 2, 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dua amalan yang paling kusuka, paling kucinta, kata Allah. Yang pertama, orang-orang yang suka bertaubat. Makanya seluruh versi bacaan istighfar itu wajib kita baca. Karena tidak mungkin tubuh kita ini akan bisa selamat kalau tidak di backup dengan istighfar.
Kalau lihat di Bukhari Muslim, istighfarnya Rasul itu ada dua versinya. Ada yang 70, ada yang 100 kulla yaumin. Rasul ini, nah kita yang tidak dijamin masuk surga, kenapa tidak memperbanyak istighfar? Padahal itu amalan paling disuka oleh Allah. Ada salah, tidak ada salah, astagfirullah. Lihat sesuatu, astagfirullah. Bahkan kalau mau ambil di level tingkatan doa, ambillah amalan yang diajarkan Allah kepada Adam dan Siti Hawa. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim, yaitu surah 7:23. Rabbana zolamna anfusana, menangis beliau. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil berlari di bumi, ditutupnya auratnya dengan membaca doa itu, karena dibukakan seluruh aurat pakaian kebesaran di sorga. Gara-gara as-sajarah itu, di seluruh areal sorga ini, itu saja yang tidak boleh kamu dekati. Cuman itu kesalahannya, memakan buah. Nah, sementara kita dosanya banyak sekali, bejibun. Yang dulu-dulu, bahkan yang baru-baru yang kita kerjain, lalu kita sombong, tidak mau beristighfar, tidak mau Rabbana zolamna. Paling tidak kita naiklah ke surah 14:40, Rabbik firli, ampuni saya ya Allah, wali walidayya, bapak ibuku ya Allah, walil mu'minina, juriyatku, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat, apalagi ditambah al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang meninggal, yauma yaqumul hisab, sampai hari kiamat. Nah, inilah forum silaturahim yang diajarkan oleh Allah tiap hari. Dan kita kan tahu pahala dari silaturahim itu. Datang saja mengirimkan sesuatu, atau kita WhatsApp kirim sama saudara, apa kabar dek, sehatkah? Cuman say hello begitu saja silaturahimnya. Bilang Nabi, kamu dua dapat keuntungan. Yang pertama, umurmu dipanjangkan. Yang kedua, rezekimu dimurahkan. Nah, inilah paket yang diajarkan Rasul. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada kita itu simple-simple. Karena orang Indonesia ini, kata Syekh Ali Jeber, suka amalan yang pendek-pendek dan kepingin masuk surga. Jadi tidak mau berlama-lama kalau beramalan. Seperti orang-orang terdahulu, kalau dia sudah bertahanus, duduk diam ujlah, tanpa dia sadari sudah ribuan bacaan amalan itu dibaca. Nah, kalau kita di kantor seperti ini, kita pakailah Ali Imran 191, An-Nisa ayat 103. Begitu salam kanan, salam kiri, langsung berdiri. Apa yang dibaca? Loh, apa yang biasa kamu baca waktu duduk? Dalam hadis Nabi biasa membaca Allahumma ankas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram, sambil berdiri, sambil jalan. Karena ayatnya bilang begitu. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Berzikir itu boleh kok berdiri sambil jalan. Tidak ada larangan, karena kita dalam posisi, dalam kondisi sifatnya. Bisa juga begitu salam kanan, salam kiri, langsung melangkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau kita pakai yang amalannya orang sorga yang lagi jalan-jalan di dunia, kata Rasul. Itulah mereka-mereka yang suka membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu penduduk sorga yang lagi jalan-jalan di dunia, kata Rasul. Jadi boleh selesai tayat salam kanan salam kiri langsung berdiri baca itu amalan subhanallah alhamdulillah sambil berjalan keluar. Tidak ada persoalan karena dasar dalilnya ada. Itu Ali Imran 191, surah An-Nisa 103. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, berzikir boleh berdiri kok. Boleh kamu sambil jalan posisi berdiri. Boleh juga kok kamu sambil jogging. Boleh juga dalam posisi waqauda, waktu di kendaraan, di mobil nyetir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala. Boleh, tidak ada persoalan. Nah, ini yang kurang dari kita karena kurang pencerahan. Bagaimana caranya mengamalkan pada saat kita tidak dalam posisi sholat 5 waktu. Padahal semua yang Ustadz Salam sampaikan itu yang dibilang sholat daim, sholat yang tidak pakai waktu. Ini yang masih kurang kita kerjain.
Makanya Nabi mengajarkan, coba mulailah dengan bismillah, selesaikan dengan alhamdulillah. Kenapa? Ada nikmat di dalam situ yang bisa kita peroleh. Lalu selain kita disuruh beristighfar, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Aku juga suka kok, cinta sama orang yang suka membersihkan diri. Makanya dalam paket pelajaran zuhur yang biasa Ustaz Salam sampaikan di sini, tubuh ini tidak boleh batal wudu. Makanya setiap kali mau melakukan aktivitas kegiatan, jangan lupa isbagul wudu alal makari. Silahkan berwudu yang tidak ada hubungannya dengan sholat 5 waktu. Mau ke kantor, berwudu. Habis dari kamar mandi, berwudu. Mau berhubungan suami istri, berwudu. Ngantar anak pergi les, istri ke pasar, berwudu. Nah, ini amalan yang disuka oleh Allah. Jadi setiap gerak langkah kita itu disinari, yang di dalam aturan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dinaungi oleh Allah, malaikat berselawat setiap langkah itu. Makanya disunnahkan dari rumah berwudu. Kalaupun sampai di tempat masjid, silahkan. Masih ada wudu, ragu, boleh wudu pakai air, boleh fatayammamu sha'idan thayyiba, surah 5 ayat 6. Silahkan kamu pilih, karena tidak batal. Jadi boleh diperbaharui wudunya, boleh juga langsung tayamum. Nah, begitu masuk, lakukan tahiyatil masjid. Lanjutnya, salat sunat syukurul wudu. Ini disuka oleh Allah. Nah, inilah beberapa hal yang kami sampaikan, amalan-amalan yang simple yang bisa kita kerjakan dalam berbagai kondisi. 2 di bibir, ringan pahalanya, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Silahkan mau berapa model, berapa jumlah, Bapak yang nentukan. Karena kunci amal itu cuma 2. Pertama, mukhlisina lahuddin. Yang kedua, libtigo imardotillah. Yang kamu harap cuma ridha Allah. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum